Leluhur darah dengan dingin menatap Wang Lin. Jarinya tidak berhenti dan terus menekan. Jari itu menekan 3 inci dari Wang Lin. Ledakan keras menggema di langit. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti layang-layang patah. Di udara, tubuhnya terbalik beberapa kali sebelum mendarat di tanah, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tubuh Wang Lin terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah retak. Setelah mundur 100 langkah, dia akhirnya mampu menstabilkan tubuhnya. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ada banyak retakan di tanah di depannya. Itu seperti tanda betapa kuatnya jari itu. Leluhur darah mengambil 1 langkah dan tiba 100 langkah dari Wang Lin. Dia dengan tenang berkata, "Saya hanya akan memberi Anda 3 kalimat." Semakin banyak darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan banyak tulang di tubuhnya yang patah. Tubuh penjaga surgawi itu kuat dan ini adalah pertama kalinya ia terluka parah, tapi Wang Lin tersenyum. Senyuman ini sangat suram. Saya pikir leluhur darah benar-benar akan membiarkan jari itu mendarat terlepas dari kematian Yao Qikui dan menghancurkan segalanya. Wang Lin tidak takut sama sekali. Meskipun leluhur darah kuat, dia tidak sekuat surga. Wang Lin adalah seorang kultivator yang menentang surga. Jika dia berani menentang surga, apa itu leluhur darah belaka? Jika jari leluhur darah telah mendarat, Wang Lin percaya penjaga surgawi itu pasti akan mati dan indera ilahi di dalam dirinya akan segera runtuh juga. Mata leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke langit dan berkata, "Kamu masih memiliki 2 kalimat." Dia benar-benar ingin membunuh Wang Lin secara langsung dan kemudian mencari keberadaan Yao Qikui. Namun, dia tidak bisa tidak berhati-hati. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat licik, tegas, dan kejam. Kalau tidak mungkin Wang Lin menimbulkan badai seperti itu di negeri roh iblis. Semua monster tua itu, termasuk dia, dipermainkan oleh bocah ini, dan pada akhirnya mereka hanya bisa tak berdaya melihatnya menghilang ke dalam pusaran. Orang ini datang dengan klon, jadi dia tentu saja tidak takut aku membunuhnya. Begitu aku benar-benar membunuhnya, maka tubuh aslinya akan segera menyerang Qikui. Pil jiwa darah bukannya tanpa cacat. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya, merapikan pakaiannya, dan perlahan berkata, "Leluhur darah senior, Yao Qikui aman." Selama ratusan tahun ini, junior bahkan tidak menyentuh sehelai pun rambutnya. Junior dapat mengembalikannya dan membiarkan Anda bersatu kembali dengan putri Anda. Namun, senior harus melepaskan juniornya dan berjanji tidak akan merepotkan junior lagi di masa depan. Leluhur darah mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap Wang Lin. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tapi dia dengan tenang berkata, "Oke." Orang tua ini bersumpah demi daunnya bahwa jika kamu menyerahkan putriku, aku tidak akan membunuhmu. Wang Lin menatap leluhur darah, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tidak tahu apakah orang itu berbohong atau tidak. Setelah merenung sejenak, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan kristal. Kristal itu mendarat di samping dan menjadi susunan transfer. Arai transfer ini tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Wang Lin perlahan berkata, "Yao Qikui ada di dalam susunan transfer ini." Dia tidak memainkan skema apapun lagi dengan leluhur darah. Leluhur darah telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, jadi dalam hal skema, leluhur darah hanya bisa lebih baik darinya, tidak lebih buruk. Mencoba membuat rencana melawan orang seperti itu tidak ada gunanya, dan setelah Wang Lin memahami hal ini, jebakan tersembunyinya menjadi rencana yang terang-terangan. Setelah membuang susunan transfer, Wang Lin mundur dengan cepat menuju kekosongan di dekat pecahan itu. Dia bergerak sangat cepat. Dia jelas menggunakan kultivasi penuhnya. "Leluhur darah, aku memberimu kesempatan. Bagaimana kelanjutannya tidak bergantung pada saya tetapi pada Anda. Jika Anda mempercayai saya, masuklah terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan Anda dan bahwa janji Anda benar. Maka aku akan ikhlas sekali juga. Karena kamu percaya padaku, aku akan mempercayaimu. Namun, jika kamu tidak masuk ke dalam barisan dan mengejarku, itu berarti kamu tidak percaya padaku dan janjimu salah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh dewa." Mata Wang Lin berbinar. Kecuali jika terpaksa, dia benar-benar tidak ingin menjadikan leluhur darah sebagai musuhnya. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan, dia tidak akan memenjarakan Yao Qikui. Dia membuat Li Yuan membuat susunan transfer hanya berfungsi 3 kali untuk berkoordinasi dengan rencananya. Leluhur darah melihat susunan transfer. Dengan pemindaian inderanya, dia segera merasakan jejak aura Yao Qikui. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana perginya susunan transfer, dia mengetahui aura putrinya dengan baik.
Susunan transfer ini memang mengarah ke Yao Qikui. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan barisan transfer. Tangannya terulur dan susunan transfernya runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian titik cahaya itu mengembun kembali menjadi kristal di tangan kanannya. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan muram melihat Wang Lin yang mundur dengan cepat. Dia bergumam, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi hanya dengan beberapa patah kata ketika kamu menjebak putriku selama ratusan tahun. Saya bahkan tidak percaya pada Dao. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Niat membunuh yang selama ini dia tahan meledak. Dia mengambil satu langkah dan segera mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri sepanjang rantai guntur menuju kehampaan, dia merasakan niat membunuh yang kuat datang dari belakangnya. Dia menghela nafas dan matanya menjadi dingin. Leluhur darah, karena ini adalah pilihanmu, jangan salahkan aku. Bukan aku yang kejam, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Saat leluhur darah mengejar Wang Lin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam beberapa langkah, dia mendekat dan mengangkat tangannya. Dia tanpa ampun menekan dan seluruh kekosongan berhenti. Rantai guntur di bawah kaki Wang Lin langsung runtuh dan runtuh dari tengah. Pada saat yang sama, kekosongan segera menjadi lautan darah yang mengelilingi Wang Lin. Menyaring. Dengan suara gemuruh, lautan darah di sekitarnya tampak mendidih dan kemudian mengalir menuju Wang Lin. Lautnya begitu deras hingga memasuki tubuh Wang Lin dalam sekejap. Itu memasuki penjaga surgawi dan mengelilingi indera ilahi Wang Lin di dalamnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Indera ilahi di dalam penjaga surgawi merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah terkoyak sepotong demi sepotong. Kekuatan tubuh penjaga surgawi bersinar pada saat ini. Ia mampu menahan pemurnian lautan darah dan menyebabkan prosesnya melambat. Ini belum selesai. Sinar cahaya darah keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Itu tidak benar-benar menghilang tetapi menggunakan kekuatan surgawi yang aneh untuk menerobos kekosongan dan mendekati tempat persembunyian tubuh Wang Lin. Kebencian leluhur darah telah mencapai puncaknya. Dia ingin menyempurnakan klon Wang Lin dan indera ilahi di dalamnya. Dia bahkan bisa memurnikan sampai mati tubuh asli yang bersembunyi di suatu tempat dengan mantranya. Fragmen tempat persembunyian tubuh asal Wang Lin segera ditutupi dengan warna merah. Tanahnya seperti lautan darah dan perlahan berkumpul menuju Wang Lin. Lampu merah menembus bumi dan mengembun menjadi jarum merah yang mengarah ke Wang Lin. Begitu dia terkena jarum itu, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan segera mati. Saat bersembunyi di bawah tanah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia mengeluarkan bola pembatas yang diberikan Li Yuan padanya dan tanpa ragu menggunakan energi spiritual celestialnya untuk menyebabkan setengah dari batasan di dalam ruang penyimpanan runtuh. Pada saat yang sama, dia keluar dari bawah tanah dan jarumnya mengejarnya. Leluhur darah, aku tidak tahu apakah jiwa asal putrimu bisa tetap aman saat ruang itu runtuh. Jiwa asal usul Wang Lin mengeluarkan erangan teredam dan mengeluarkan kata-kata terakhir ini sebelum runtuh. Ekspresi leluhur darah berubah ketika dia segera merasakan fluktuasi ruang yang runtuh berasal dari kristal. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Wang Lin atau boneka setengah halus. Dia melempar kristal itu dan memasang segel untuk menstabilkannya. Kristal itu segera berubah menjadi susunan transfer. Ini adalah ketiga kalinya dibuka dan terakhir kali. Ketika susunan transfer terbuka, aura destruktif keluar dari dalam. Namun, leluhur darah tidak dapat terlalu memikirkannya dan dia dengan murung melangkah masuk. Segel yang dia tempatkan memainkan peran besar dalam mencegah susunan transfer runtuh setelah leluhur darah menggunakannya untuk masuk. Sosok leluhur darah menghilang. Saat dia memasuki ruang penyimpanan, ekspresinya segera berubah drastis. Dengan ilmunya, ia langsung mengenali tempat ini sebagai ruang penyimpanan yang dibuka oleh makhluk surgawi. Rasa dingin muncul di dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan ancaman kematian. Bahkan berkali-kali dia menantang Olsir, dia tidak pernah merasakan kulit kepalanya tergelitik seperti ini. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang kultivator. Saat ini dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Selama bertahun-tahun, dia memperoleh pemahaman mendetail tentang ruang penyimpanan benda langit. Dia tahu jika ruang penyimpanan ini runtuh, semua yang ada di dalamnya akan hancur dalam sekejap. Bahkan jika dia menggunakan pil jiwa darah, itu masih belum cukup ketika menghadapi kekuatan penghancur semacam ini. Hanya jika dia melahap semua pil jiwa darah sekaligus, dia bisa mengandalkan kekuatan misterius di dalam dan menahan kehancuran ruang penyimpanan ini. Sial, bagaimana Wang Lin ini menemukan ruang penyimpanan?
Bahkan seseorang seperti Olsir hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tempat seperti ini. Wang Lin, kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan. Leluhur darah hampir mematahkan giginya. Sejak dia masuk, dia bisa merasakan aura putrinya. Dia langsung menyerang ke lembah dan menemukan bola pembatas menjebak Yao Qikui hampir dalam sekejap. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membatalkan batasan tersebut dan dengan cepat menyingkirkan batasan tersebut. Saat ini Wang Lin, yang dikejar oleh mantra jarum merah dari leluhur darah, mengungkapkan ekspresi yang garang. Dia telah mengaktifkan semua pembatasan di dalam ruang penyimpanan hingga menyebabkannya runtuh sepenuhnya. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu di sini dulu. Jari Wang Lin menunjuk ke 9 titik di tubuhnya dan bergerak lebih cepat. Jarum merah di belakangnya mengejarnya. Memegang bola pembatas Yao Qikui, leluhur darah bergerak seperti orang gila. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia sekarang tampak seperti orang gila yang diselimuti cahaya merah. Dia menyerang dengan gila-gilaan ke arah susunan transfer yang telah dia padatkan dengan inderanya. Ruang penyimpanan di sekelilingnya mulai runtuh dan kedua gunung itu segera dirobohkan. Sebuah kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya langsung memenuhi area tersebut, dan seolah-olah kekuatan itu ingin menenggelamkannya. Wang Lin, jika aku melarikan diri, aku bersumpah akan membunuhmu, bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Episode 762 Peluang 1. Suara leluhur darah dipenuhi dengan niat membunuh, dan memenuhi ruang penyimpanan. Gunung-gunung terkoyak dan lembah-lembah mencair. Lebih dari 1000 pembatasan diaktifkan, menyebabkan ruang penyimpanan memasuki tahap akhir kehancurannya. Pada saat ini, mata leluhur darah memerah dan dia hampir gila. Kecepatannya tidak terbayangkan. Dia segera tiba di sebelah susunan transfer yang diperkuat. Sepertinya ruang penyimpanan dibakar oleh api hitam di belakangnya. Nyala apinya ganas dan ingin melahap leluhur darah. Saat leluhur darah hendak masuk ke dalam area transfer dan pergi, ekspresi Wang Lin, yang dikejar oleh jarum merah, langsung menjadi gelap. Meskipun indera ilahi di dalam penjaga celestialnya telah dihancurkan, penjaga celestial itu belum sepenuhnya dimurnikan oleh lautan darah. Melalui hubungannya dengan penjaga langit, Wang Lin dapat melihat susunan transfer berkedip dan sosok leluhur darah dengan cepat mengembun. Wang Lin tahu bahwa dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup jika leluhur darah melarikan diri. Di saat krisis, dia menghela nafas dan membuat keputusan tegas. Saya tidak bisa menepati janji saya. Aku akan menebusnya di masa depan. Di luar susunan transfer, mata penjaga surgawi, yang terperangkap di dalam lautan darah, bersinar terang. Cahayanya begitu terang hingga menutupi seluruh tubuhnya dan meledak bersamaan dengan aura destruktif. Seolah-olah badai sedang terjadi di tubuh penjaga langit dan sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya seperti pedang. Ledakan diri seorang kultivator ilusi Yin menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan yang memungkinkan penjaga surgawi untuk keluar dari mantra leluhur darah. Meskipun mantra leluhur darah tidak lagi memiliki kendali atas penjaga surgawi, itu tetap luar biasa. Saat menyempurnakan penjaga langit, ia berhasil mengurangi kekuatan ledakan diri hampir 60%. Penjaga langit itu mengeluarkan 40% kekuatan ledakan diri dan tiba di sebelah susunan transfer. Saat leluhur darah muncul, penjaga langit bersinar seperti matahari. Sebuah ledakan dahsyat terjadi pada saat ini. Di bawah kekuatan-kekuatan destruktif ini, susunan transfer segera runtuh menjadi titik cahaya dan menghilang. Di dalam ruang penyimpanan, separuh tubuh leluhur darah telah memasuki susunan transfer. Dia mengaum dan dipaksa keluar. Dia menyaksikan susunan transfer menghilang dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun dipadatkan menjadi satu tarikan napas. Pada saat krisis, tubuh leluhur darah memancarkan cahaya aneh. Dia melihat bola pembatas tempat Yao Qikui berada dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Di bawah kekuatan destruktif ruang penyimpanan, bahkan jika Yao Qikui memakan pil jiwa darah, itu tidak akan cukup hanya dengan satu pil. Inilah sebabnya leluhur darah secara pribadi menghancurkan bidang pembatasan untuk membiarkan Yao Qikui bangkit kembali. Dengan pemahaman leluhur darah tentang pil jiwa darah, dia tahu bahwa dia telah meminum pil jiwa darah. Di belakangnya, api hitam datang dan lampu merah bersinar dari leluhur darah dengan gila-gilaan. Dia ingin menunda keruntuhan dan mengulur waktu agar Yao Qikui tidak terpengaruh selama proses kebangkitannya. Leluhur darah membuka lengannya dan kultivasi pembersih nirwana tahap tengahnya meledak tanpa cadangan. Gelombang cahaya darah keluar dari tubuhnya dan menghalangi api hitam yang melahap segalanya. Tubuhnya langsung tertutup dan api mulai membakarnya.
Rasa sakit luar biasa yang tidak dia rasakan selama puluhan ribu tahun memenuhi tubuhnya. Namun, leluhur darah tidak peduli. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya untuk melindungi jarak 30 kaki di depannya untuk mencegah indera ilahi Yao Qikue menghilang. Beberapa tarikan napas waktu terasa seperti puluhan ribu tahun. Di bawah perlindungan ayahnya yang menekan keruntuhan, proses kebangkitan Yao Qikue tidak terpengaruh oleh runtuhnya ruang penyimpanan. Lampu merah memenuhi area di mana Yao Qikue menyembunyikan pil jiwa darahnya di tanah roh iblis dan sosok Yao Qikue perlahan muncul. Setelah dia muncul, dia melihat ke langit. Matanya dipenuhi kesedihan dan niat membunuh yang tak terlupakan. Setelah melihat indera ilahi putrinya sendiri pergi dengan selamat, leluhur darah mengungkapkan senyuman kebapaan yang ramah. Kemudian tubuhnya sendiri dikelilingi oleh api hitam. Pada saat ini, dia mengeluarkan 3 pil jiwa darah. Dia tidak melahapnya tetapi menghancurkan semuanya. Hanya tersisa 13 pil jiwa darah. Kebanyakan dari mereka bersama Yao Qikue, dan leluhur darah hanya punya 3. Pil jiwa darah tersebar dan cairan biru keluar dari dalamnya. Cairan biru dan api hitam saling meniadakan. Pada saat ini, seluruh ruang penyimpanan runtuh dan semua yang ada di dalamnya lenyap. Itu tidak terlempar ke dalam ketiadaan tetapi benar-benar runtuh tanpa bekas. Wang Lin bergerak sangat cepat melintasi pecahan tempat dia bersembunyi. Tubuhnya bersinar merah darah 9 kali saat dia dengan cepat melarikan diri dengan jarum merah mengejarnya. Namun, pada saat berikutnya, jarum merah itu berhenti mengejarnya dan runtuh lapis demi lapis hingga hampir hilang sepenuhnya. Wang Lin merasa lega dan menemukan bahwa pakaiannya basah oleh keringat. Angin sepoi-sepoi langsung membuatnya merasa kedinginan. Di hadapannya, jarum merah itu sudah setengah transparan dan perlahan menghilang. Namun, saat ia akan menghilang sepenuhnya, ia berhenti menghilang, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Tidak mati. Mata Wang Lin dipenuhi teror dan dia menyerang tanpa berpikir. Tangannya terulur dan dia memuntahkan energi asal yang membentuk penjara yang menjebak jarum merah. Jarum merah itu mengeluarkan peluit tajam seolah ingin segera keluar. Itu terus menabrak penjara, dan setiap dampak akan membuat wajah Wang Lin sedikit pucat. Matanya menjadi dingin dan energi spiritual celestialnya diaktifkan untuk memperkuat penjara. Dia perlahan menariknya ke arahnya sambil menatap jarum merah itu, dan matanya dipenuhi tekad. Segel. Dengan teriakan, penjara dengan cepat menyusut hingga terlilit jarum. Wang Lin meraih jarum itu dan mendarat di tanah. Jika bukan karena jarum merah kehilangan hampir seluruh kekuatannya, mustahil bagi Wang Lin untuk menyegelnya. Namun, saat ini jarumnya berada pada titik terlemahnya dan Wang Lin telah menggunakan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya untuk menyegelnya. Meski begitu, segelnya masih tidak stabil. Jarum merah itu sepertinya bisa keluar kapan saja. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat suram. Leluhur darah belum mati. Meskipun dia tidak mati, dia pasti sangat lemah. Kalau tidak, jarum ini tidak akan melemah begitu banyak. Setelah leluhur darah pulih, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencoba membunuhku. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap jarum merah itu. Jarum ini hampir transparan dan mengeluarkan aura kematian. Jarum ini pasti dipanggil oleh leluhur darah untuk kembali. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Saya harus mengambil risiko. Wang Lin mengatupkan giginya dan melemparkan jarum merah itu. Jarum itu terbang dengan Wang Lin mengikuti dari belakang sementara dia menyesuaikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Segelnya ada pada jarum merah, yang membuatnya sangat mudah untuk ditempel. Satu orang dan satu jarum dengan cepat bergerak melintasi alam surgawi guntur. Seringkali mereka menghilang tanpa jejak.